gilingan. Ayo kita sambit Kenapa? atlet kita. Kenapa Kita lagi? sambit, bule. Hah? Halo adekku. Ayo kita sambit. Halo Kak Bule. Kak Bule, itu gimana kira-kira jadi Ini loh. enggak? Kira-kira Ini aku bakal jelasin terima ya. apa Ini aku enggak? jelasin. Coba. Gini, kalau orang ribut, itu alasannya tuh banyak. Kalau dia takut. Pertama, alasannya tidak level. Tapi kalau ngomongin level, dia sama gue tinggian level siapa dan gue masih bisa menerima. Satu, berarti dia nggak bisa ngelak. Kedua, suruh cari tempat daripada nanti aku cari dia nyari tempat gak dapat dan alasan gak dapat tempat, gue yang cariin, udah gue siapin. Tinggal pilih mau boxing di mana, mau resmi disaksikan minimal 25.000 orang, gue adain. Mau di Bulungan bebas, yang penting legal. Yang ketiga, nanti alasannya lagi, oh tidak menguntungkan, minimal gue sudah dapetin sponsor 1 miliar bagi pemenang. Mau alasan apa lagi? Kalau misalkan udah takut, udah bilang takut aja. Semua orang bisa kau perlakukan kayak gitu, tapi tidak semua orang bisa menerima perlakuanmu. Itu poinnya. Betul, itu ada Di permasalahan skincare, itu ada yang bilang lagian urusannya apa ikut campur karena Urusannya si sama gue. Panda, kan kemarin gua bilang nih, gua ajakin boxing si Panda, tapi gua mikir lagi, gua laki, kalau gua laki lawan perempuan kagak level dong, nggak wayahnya. Jadi ada betul. nggak jauh dari situ, Kak Bule lah bantangkan sama Panda, Nah, itu selevel. sebenarnya aku Oke, juga- menurut gua. Aku juga nyaksiin itu, yang statementmu itu. Cuman gini loh, kalau kalian bilang apa urusannya sama lu, inget ya, di permasalahan skincare aku tidak pernah mau ikut campur dari skincare pertama kali bermasalah sampai sekarang. Aku berdiri di Nikita Mirzani karena faktor kemanusiaan. Niki pernah baik sama aku tanpa aku menjelekkan tim lawannya. Itu aku berarti posisi tengah-tengah. Panda malah nyenggol Cinta Luna satu manajemenku. Gimana aku nggak turun? Andaikan dia membela Kak Sela Saukia, membela Kak Sela Saukia, wajar, aku nggak akan marah. Kenapa? Seorang munafik lah kita kalau misalkan bos kita dijelek-jelekkan, anak gua nggak turun, bener nggak? Yang jadi masalah dia apa? aja Masa sekarang. dia ngelindungin si Miss Gosong? Dia udah jelas-jelas menghina ibu yang sudah tidak ada dan nggak ada urusannya di Miss Gosong. Doktif aja nge-review produk, lu pada bilang nggak ada kewenangan, nggak ada keinian itu. Terus rakyat biasa yang nggak ngerti ingredients dan nggak ada ilmunya, kenapa kalian izinkan dan kalian bebaskan? Nah, itu dah tuh. Bener nggak? Betul. Betul. Nah, masuk Doktif ngerti ingredients. Kata kalian nggak ada kapasitas, yang punya kapasitas BPOM. Oke. Kalau seorang dokter aja nggak diperbolehkan untuk mereview produk, kenapa si Miss Gosong kalian bebaskan dan kalian iya-iyakan aja? Ada apa? Langsung biasa ya kan, dia nggak ada sertifikasi apapun tentang kecantikan, tentang dunia kedokteran, kenapa dibolehin? Itu pertanyaan juga. Itu maksudnya gue udah bilang dari awal, gue nggak pernah mau turun gunung, jangan pancing gue turun, pancing lu turun gunung lah gue. Turun gunung lah, turun Nah, sekalian diselesain. belum tahu kan keturunan bule, keturunan King Kong. Iya, kan gue titisan 3 King Kong. Misalkan kalau jadi nih, Semua. misalkan kalau jadi nanti beneran jadi ya. Prediksi menang ronde berapa? Pak, kalau biasa pertandingan kan 3 round. Nah, Ronde pertama gue yakin gue menang, ronde kedua tinggal memastikan dan menekankan bahwasannya gue pemenangnya. Udah gitu aja, nggak sampai ronde 3. oke, enggak, tapi kalau aku ya jangan dipukul palanya. Jadi Dipukul ini lantam kali mulutnya soalnya. Longor, betul. aduh, Bul, kalau aku minta ampunnya Inga lah, libas kalau nikam. nggak bisa aku gini, karena harus membedakan mana orang menyerang karena dia marah sama dia dendam. Kalau Iya dendam itu dong. kalau orang udah dendam itu udah nekat. Gitu. Ya, gue nggak ada masalah sama pihak manapun, gue ada masalah. Gue tuh kalau masalah sama satu orang udah satu aja gue cecer. Sekelilingnya nggak akan gue pengaruhin. Kalau orang yang musuhan sama gue biasanya ngajak orang sekeliling gue untuk musuhin gue. Kalau gue nggak mau. Orang kalian yang ngebully gue di kolom komentar nggak ada yang gue blok. Sama sih aku juga. Aku dari kemarin banyak apa segala macam, nggak ada aku blok. Ya, karena bagi aku kalau untuk membuktikan siapa benar siapa salah itu bukan kapasitas netizen, sudah ada pakar hukum sana. Udah biarkan aja. Betul. Ya. Biar.
Terus kayak kenapa sih lo nggak mau ikut campur urusan skincare? Satu, gue bukan pengguna skincare, jadi gue nggak tahu skincare itu bagus atau jelek. Kedua, gue bukan karyawan yang dirugikan. Dan yang ketiga, gue tidak mengenal personalnya. Ingat ya, keributan mereka ini tuh empat-empatnya adalah orang yang pernah saling mengenal dan bisnis. Jadi selek dalam dunia bisnis dan pertemanan itu biasa, ada masalah. Jadi kalian kalau nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan keluarga, nggak usah ikut-ikutan. Memperkeruh suasana aja. Lo di persidangan mana pernah gue teriak-teriak untuk mengintimidasi pihak manapun? Enggak. Ini kalau perkara pengadilan ini bukan soal siapa dia dan bukan soal Nikita Mirzani, tapi ini soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, bukan soal Nikita Mirzani. Iya sih, betul sih. Karena Bener nggak? menurut aku kalau misalkan lihat persidangan siapapun itu perasaan nggak kayak gini, perasaan perjalanan persidangan itu nggak Bukan soal sebegitu. bukan soal harta, bukan soal tahta, bukan. Ini soal kemanusiaan dan keadilan. Udah itu aja. Tapi untuk membuktikan benar dan salah, aku tidak mau ikut campur karena sudah ada pakar hukum. Cukup menyaksikan. Gitu. LL naik, emang ada kalau cinta. Tapi kalau dilihat-lihat tuh dari kemarin ya, aduh miris sih aku sebetulnya kalau misalkan lihat kayak gitu. Ya persidangannya tuh kayak kenapa ya, sangat timpang banget. Terus yang berisik nih, karena aku nggak datang sidang kan. Yang berisik di ruang sidang itu siapa kira-kira? Dari kubu sana kah? Sebenarnya kalau kata aku dibilang berisik, dua-duanya sih kadang. Hmm. Kadang-kadang dari pihak, ya Allah, bye. Nah keluar dulu dia. Jadi Alimong. pelanggaran. Tapi kemarin aku miris banget sih dari kemarin jalan di persidangannya. Maksudku kenapa aku seumur-umur aku lihat persidangan ya, banyak kan persidangan terbuka, persidangan koruptor lah, persidangan apalah. Aku nggak pernah lihat kayak yang persidangan terlalu berat sebelah kayak gini yang sangat terlihat gitu loh, sangat terlihat jelas. Apalagi kan kakak ini kan udah lama ya masuknya, apalagi pas waktu itu kita kan kakak itu waktu itu dipanggil setelah hari pertama puasa apa hari pertama lebaran aku lupa, pokoknya udah 5 bulan kan. Nah yang aku pikir ini, yang aku sangat pikirin banget dan aku kasihin banget sebetulnya sama anak-anak. Iya, betul. Itu loh, anak-anak itu ya gimana ya, tiap hari nanyain Aminya, apalagi Askar karena dua-duanya tuh, apalagi kok Ami belum pulang, kok Ami kenapa Ami lama banget Ami kerjanya kan, sebelum adek dan Askar tahu kenapa Aminya kan. Di tiap hari mereka nanyain kayak gitu, ya sedih sih jatuhnya, tapi ya kita lihat gimana hasil putusan sidang ini ya. Ngomongin apa aku nggak bisa. Semoga jalannya hakim dan JPU semoga lurus, nggak belok-belok, nggak kesono kesini. Apalagi kemarin aku lihat Arkana di persidangan, ya ampun. Adek segitu kecilnya dia lulus pundak si kakak, aduh. Sedih aku lihatnya bener loh. Aku juga dari kemarin aku udah pengen datang sidang, tapi kan aku juga ngejalanin sama anaknya kakak ya, karena yaudah kamu urusin dulu pendidikan kamu, kuliahnya selesain dulu karena sebentar lagi kan udah pengen beres. Gak usah mikirin kakak dulu yang kayak gini kan, pokoknya kamu lulus dulu. Kalau di gini ya, gue nggak habis pikir sama netizen. Kalau netizen banyak yang bilang oh kakak lu jahat apa segala macam, kalian nggak bisa 100% percaya sama apa yang ada di medsos guys. Kakak gue itu orangnya asli baik. Bahannya sama dia aja, sama gue aja, dia itu overprotective, sangat overprotective. Kenapa? Karena dia nggak pengen keluarganya kenapa? Karena dia nggak pengen keluarganya tercemar sama yang macem-macem. Sebegitu sayangnya, sebegitu baiknya. Jadi gue bingung sama netizen ini yang bilang, yang lu nggak kenal kakak gue, lu nggak pernah ketemu sama kakak gue, aslinya kayak gimana? Terus lu ngomong udah macem-macem, kayak diem aja lah kalau nggak tahu. Ya memang aslinya kan gitu baik. Aslinya baik. Kan itu kan cuman di sosial media aja. Ya kan? Kan kita juga harus punya karakter dua ketika kita lagi kerja dan ketika kita ada di rumah. Gitu loh. Enggak semua sama kan. Asli yang ada di kehidupan, bukan yang ditampilin di sosmed. Nah, kemarin langsung gemes banget ketika ada yang ngomong seperti itu, karena notabene aku juga ada anak, ya kan? Notabene juga aku dilahirkan dari orang tua. Jadi aku kayak
nggak seneng aja ketika ada orang tua kita yang udah tiada digitukan gitu loh. Yang Iyalah, masih ada aja gue ngamuk, apalagi yang nggak ada gitu. gitu loh. Maksudnya kalau ada masalah tuh, kenapa yang harus dibawa orang tua? Orang tua itu nggak ada urusannya. Lu tuh kalau masalah sama pribadi ini, ya udah pribadi ini aja yang lu masalahin, nggak usah orang tuanya, nggak usah keluarganya. Kenapa segitu segitu nggak punya bahannya kah sampai ngomongin orang tua? Ini kacau kacau ini. Ini briefingnya gimana sih atasannya ini ke dia? Kayak briefing chat GPT kayaknya, nggak briefing otak sendiri. Siapa sih yang briefingmu? Kenapa kau Kenapa tahu kali gitu jadi orang kan? Lagi nih gue kasih tau sama gue ya guys, kakak gue kalau nggak disenggol kagak bakal nyenggol. Itu ya? dari dulu kayak begitu, kagak ada dia nyenggol duluan. Lu jangan main api kalau nggak mau kebakaran, itu aja udah. Kalau lu bilang apa, aduh, kagak bakal kakak gue macem-macem. Kalau kagak disenggol, kalau nggak diomongin sama orang lain, apalagi yang diomongin fitnah. Tapi yang kemarin pas mirisnya banget ya, yang pas mirisnya banget itu, yang membuat hatiku terenyuh ya, benar-benar sangat teramat sakit itu. Ketika Kak Niki meminta buat ketemu anaknya dan tidak dibolehkan. Dibolehin kan, itu aku juga lihat. Kayak maksudnya itu kan lagi di luar persidangan juga kan, nggak mulai Ya, sidang kan? belum masih sidang. Kenapa gitu sampai ini anak udah lama banget gak ketemu sama kakak lu? Sumpah. Karena itu Itulah. tiap hari-hari dia nanyain Hami mana. Aku dengarnya aja sedih, aku nangis dengar kayak begitu. Itu segitu nggak punya hati nuraninya kah? Nggak ada rasa kemanusiaannya kah? Jaksa itu, orang-orang persidangannya juga. Aku terenyuh sampai pengacara Kak Sil aja bilang, oh kasihan Niki ini, hak asasi manusia tidak ada ya. Terpaksa aku teriakin JPU-nya. Ya itu terpaksa karena kita nggak bisa lihat anak digitukan gitu loh. Cuma pingin ketemu sekali aja. Itu sampai ketat banget penjagaannya, kayak bener-bener kasus besar, kasus yang bener-bener bersedunia Nggak, ini gitu kayak loh. kasus terorisme gitu, kayak kasus koruptor. Nggak, ini bukan kasus itu masalahnya. Sampai Ya, mungkin aku ditandai ya sama si JPU-nya, sampai gue ditandai, sampai direkam. Gue bilang, nggak apa-apa direkam, nggak apa-apa gue dimasukin. Asalkan gue membela orang, hak asasi manusia tuh harus ada gitu loh. Cuman ketemu sebentar, masa nggak boleh? iya, Sampai kan itu mukanya tuh pucet, itu udah pucet. Sampai itu cari minyak angin kan, ya udah. Akhirnya dikasihkan lah minyak angin, ya udah kasihkan gitu. Itu beneran pucet, aku lihat kan itu udah pucet banget. aku juga lihat di videonya udah pucat banget segitu. Ya gimana sih, ibu ke anak yang nggak pernah anak udah lama nggak ketemu sama ibunya udah nggak ketemu lama sama anaknya, masa segitu aja sampai diribetin banget gitu loh. Itu kan hal kemanusiaan aja gitu. Ada yang komen, Fuji emang nyenggol kakak lu pada nggak tahu aslinya Fuji kayak gimana. Ituin, sebetulnya kakak gue juga nggak pernah nyenggol Fuji, itu cuma ngebenerin aja biar dia nggak terlalu begitu banget. Karena tuh juga tahu kan pasti kayak gimana aslinya dia. Jangan diomongin di sini aja, yang tahu-tahu aja udah. Wah. Buat gue bilang aja ya, semua entertain tuh yang menurut lu bilang baik, tidak semua tuh baik. Itu Makanya dibilang, lu nggak bisa percaya 100% sama apa yang ada di sosmed. Karena kalau lu tahu aslinya idola lu kayak gimana, lu sakit hati juga, kagak bakal lu ngidolain dia lagi. Ada pepatah bilang, never meet your superheroes. Itu. Karena apa ya? Karena pasti nanti ada nggak sesuainya dan lu kecewa. betul. Lu nih yang pada ngefans sama itu orang terlalu gimana ya, terlalu fanatik, terlalu gimana, lu belum ketemu aslinya aja. Kalau ketemu aslinya juga pasti ngomongnya. Artinya ngomong. Gitulah. Kak, aku bentar lagi udahan ya. Bentar lagi Ya. aku mau sholat. Mau Aku juga mau turun, Ya. mau mandi dulu aku, ya. Iya, pokoknya aku sholat, Oke. aku mau ngedoain JPU-nya, aku pengen doain hakimnya supaya lurus gitu loh, lurus. Antum tuh lurus, jangan kemana-mana. Ya Jangan kalau bikin- misalkan jangan- belok, ya jodohin